Sorotan berikutnya, Saudara. Video kekerasan dalam rumah tangga seorang pegawai BNN terhadap sang istri di Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan oknum pegawai BNN berinisial AF menganiaya sang istri YA hingga babak belur di depan anak-anaknya yang masih kecil di rumah mereka di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Sebelum viral di media sosial, kasus KDRT ini telah dilaporkan oleh korban ke polisi sejak Agustus 2021. YA, korban KDRT pegawai BNN yang tak lain adalah suaminya sendiri, mengaku sering dianiaya dan diancam dibunuh oleh pelaku tanpa alasan yang jelas. Korban sempat rujuk dengan pelaku namun kembali mendapatkan KDRT. Selain meminta polisi segera memproses KDRT yang menimpanya, korban juga meminta Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan untuk membantu penanganan kasus KDRT yang ia alami. Ini yang di BNN ya, Bu? Rekan-rekan media, pada pagi hari ini Polres Metro Bekasi Kota menetapkan oknum pegawai BNN berinisial AF sebagai tersangka KDRT terhadap sang istri YA. Penetapan AF sebagai tersangka KDRT dilakukan setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan dan pemeriksaan ahli forensik. Tersangka rencananya akan diperiksa perdana pada Jumat mendatang. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan KDRT oknum pegawai BNN AF terhadap istrinya YA di rumah keduanya di Jati Asih, Bekasi. Polisi menyebut korban YA sempat rujuk dengan pelaku, namun kemudian melanjutkan kembali laporannya karena terjadi KDRT berulang. Kenapa korban meminta untuk melanjutkan kembali? Karena alasan korban pada bulan April 2022 pelaku melakukan kekerasan kembali kepada korban, yaitu dengan cara mendorong tubuh korban ke kursi sehingga korban terjatuh. Itu yang video yang viral di media sosial. Usai gelar perkara dan pemeriksaan ahli, penyidik menetapkan AF sebagai tersangka dan mengagendakan pemeriksaannya Jumat mendatang. Namun polisi tidak menahan tersangka dengan alasan kooperatif. Jadi pertimbangan penyidik kenapa tidak dilakukan penangkapan, karena selama ini tersangka kooperatif. Maka penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang jadwalnya pada hari Jumat di tanggal 5 Januari 2024. Kasus viral video KDRT ibu rumah tangga YA oleh suaminya AF yang merupakan pegawai BNN telah dilaporkan ke polisi sejak Agustus 2021. Perkara sempat di-stop sementara, namun belakangan terjadi KDRT berulang. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Ya, Saudara, pelaku KDRT yang merupakan pegawai Badan Narkotika Nasional terancam hukuman 5 tahun penjara. Apakah hukuman tersebut layak dan mengapa kasus ini baru diproses padahal korban yang merupakan istri pelaku sudah melaporkannya sejak Agustus 2021 silam? Kita akan ulas lengkapnya bersama Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptia dan Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kompol Muhammad Firdaus. Selamat sore Pak Kasat, Bu Alimatul. Selamat sore Pak Ibrahim. Baik. Selamat sore Mas Ibrahim. Baik. Pak Kasat, jadi pelaku ini tersangka tidak ditahan. Bagaimana jaminan keamanan terhadap korban Pak Kasat kalau misalkan dan anak-anaknya kalau misalkan pelaku ini sampai sekarang belum ditahan? Sudah jadi tersangka padahal Pak Kasat. Iya, terima kasih Pak Ibrahim. Perlu saya jelaskan dalam perkara KDRT ini memang benar. Kemarin setelah pemeriksaan dokter forensik langsung kita gelar perkara untuk penetapan tersangka. Dan pada saat itu juga penyidik membuat surat panggilan untuk tersangka yang jadwalnya akan dilakukan pemeriksaan pada hari
Jumat tanggal 5 Januari 2024, mohon maaf. Mengapa kami tidak lakukan penangkapan? Selama ini memang tersangka kooperatif dan bekerja sama dengan penyidik. Kapan kami perlukan keterangan, dia bisa hadir. Namun apabila dia mengulangi lagi perbuatannya, itu kami pasti akan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Demikian. Kalau jaminan keamanan bagi korban dan juga anak-anaknya itu bagaimana? Apakah ada yang memonitor atau ditempatkan secara terpisah atau bagaimana Pak Kasat? Iya, berdasarkan dari keterangan korban, yang mana korban menjelaskan bahwasannya memang tersangka sudah pisah ranjang, dalam artinya dia tidak tinggal di dalam satu rumah. Seperti itu, Pak. Namun kami selalu komunikasi dengan korban apabila ada terjadi lagi tersangka mengulangi perbuatannya, agar segera melaporkan ke penyidik untuk kami amankan saat itu juga. Ini jaminan keamanan dari pihak kepolisian, dari kami, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Anak-anak dengan korban, Pak Kasat? Iya benar, anak-anak dengan korban. Baik, saya ingin ke Komnas Perempuan. Bagaimana Bu Alimatul, Anda melihat saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, KDRT berulang sempat dilaporkan, sempat meminta rujuk juga, meminta cabut laporan. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, yang pertama kami Komnas Perempuan mengapresiasi untuk kepolisian yang sudah menindaklanjuti laporan dan mendorong koordinasi dengan UPTD ya untuk proses pendampingan korban sehingga proses pemulihan juga dapat dilakukan bersamaan. Yang kedua, sebagai data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan, pelaku dari orang yang seharusnya menjadi pelindung, yang seharusnya dihormati, menjadi contoh di masyarakat, itu kalau dari data Komnas Perempuan selama 21 tahun itu ada 5%. Namun 2 tahun terakhir itu meningkat menjadi 9%. Ini menjadi perhatian penting ya bagi kita semuanya, karena peningkatan ini perlu menjadi perhatian serius di mana Komnas Perempuan merekomendasikan di tengah berproses untuk memastikan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, itu juga bagaimana terkait dengan pembekalan dan penguatan kapasitas kepegawaian di ASN. Komnas Perempuan bekerja sama dengan LAN, Lembaga Aparatur Negara, dan juga BKN untuk bagaimana di dalam Latsar ASN ya, itu juga diadakan pelatihan-pelatihan yang punya perspektif HAM dan gender. Sehingga harapannya ASN-ASN yang dia harusnya menjadi suri tauladan contoh ini ya, dia tidak akan melakukan kekerasan. Yang selanjutnya juga Komnas Perempuan memperhatikan bahwa pengalaman korban KDRT berulang itu menunjukkan bahwa sebenarnya mediasi aja tuh nggak cukup ya. Tetapi perlu disertai dengan program rehabilitasi pelaku. Jadi Bu Alimatul, maaf saya potong. Soal korban ini sempat rujuk dengan pelaku itu, Anda informasinya berapa kali? Apakah ini juga bisa menghilangkan pidana yang sebelumnya dilakukan atau bagaimana menurut Anda? Ketika ada rujuk ada kata damai di situ. Ya, kita memahami ya, rujuk itu kan sebenarnya proses dari siklus KDRT ya, yang mana sering biasanya adalah siklus KDRT itu adalah dari intensitas kecil lalu besar, minta maaf, bulan madu, tapi ketika itu nggak diselesaikan dengan baik, tidak benar-benar diputus ya, rantai kekerasan itu akan terulang lagi. Sekali lagi sebenarnya mediasi itu nggak cukup ya dengan rujuk segala itu, tetapi rehabilitasi pelaku yang diamanatkan oleh Undang-Undang PKDRT itu penting sekali. Kita tahu ini sudah jelang 20 tahun ya Undang-Undang PKDRT ini gitu. Seperti apa biasanya rehabilitasi pelaku ini dilakukan, Bu Alimatul? Rehabilitasi pelaku itu mengurai persoalan dan memahami termasuk bagaimana persoalan krisis maskulinitas yang pelaku ataupun Bu Alimatul, maaf, ya, tampaknya sambungan internet Anda sedikit terganggu. Proses daripada rehabilitasi. Agak sedikit terganggu, nanti kita akan perbaiki. Saya ingin ke Pak Kasat terlebih dahulu. Pak Kasat, jadi betul ada laporan masuk di tahun 2021. Namun sempat ingin dicabut korban atau bagaimana jadi secara lengkapnya, Pak Kasat? Ya, baik. Saya akan jelaskan. Korban
awalnya melaporkan pada tanggal 28 Agustus 2021. Saat itu penyidik telah melakukan langkah-langkah penyelidikan, pemeriksaan korban, membawa visum, dan pemeriksaan saksi. Kemudian di bulan 10 atau bulan Oktober tahun 2021, korban membuat surat pernyataan untuk menunda sementara proses penyelidikan dikarenakan atau dengan alasan korban sudah rujuk dengan suaminya. Nah, ini saya perlihatkan suratnya, surat pernyataan dari korban, bahwasannya pada tanggal 25 Oktober 2021 menyatakan korban menyatakan penundaan proses hukumnya dengan alasan sudah rujuk dengan suami. Kemudian dalam proses rujuk tersebut pada tahun 2022 sekira bulan April terjadi KDRT kembali yang dilakukan oleh suaminya, yang videonya itu yang saat ini viral di media massa dan media sosial. Itu baru dilaporkan kapan? Ini pada tahun 2002 ini tidak dilaporkan. Oh, baik. Tidak dilaporkan. Nah, kemudian pada bulan Februari 2023 suaminya kembali lagi melakukan kekerasan fisik dengan cara membanting korban ke sofa, mendorong dan mencekik korban. Nah, ini pun ada videonya, tapi korban tidak melaporkan. Nah, pada bulan April 2023 ini ada surat pernyataan dari korban, bahwasannya surat ini menyatakan melanjutkan kembali perkara yang dilaporkan pada tahun 2021. Baik. Untuk diproses kembali. Nah, sehingga yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Pak Ibrahim. Baik, sudah ada proses rujuk sebelumnya, tapi kini sudah dilanjutkan kembali. Jadi Bu Alimatul, bagaimana, apakah cukup dengan ancaman 5 tahun penjara? Ini akan bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya? Ya, rehabilitasi pelaku itu tidak cukup dengan dipenjara. Tapi perlu ada proses konseling ya, karena kadang-kadang di masyarakat yang patriarki itu laki-laki itu seolah-olah ada hak untuk memukul istri misalnya ya. Itu kan sesuatu yang perlu diluruskan ya, bahwa itu nggak benar gitu. Tetapi cara mengurai itu juga dibutuhkan konseling, karena itu rehabilitasi pelaku itu tidak hanya cukup dengan dipenjara ya, tetapi juga perlu ada konseling dan betul-betul menyadari bahwa dia akan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Karena memang siklus KDRT yang kita pahami ya selama ini akan selalu begitu kalau tidak benar-benar diselesaikan ya persoalan pelaku ini gitu. Baik, terima kasih Bu Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Kompol Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polresta Bekasi, telah menyampaikan bagaimana informasi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Ibu Bapak.